Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Bu Ham dengan Bu Kurniaini? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Mary. Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mengadakan coaching di sini. Saya di sini berperan sebagai pengamat, kemudian Bu Hamsia sebagai coach dan Bu Kurnia sebagai coaching. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati nih, seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati alur Tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan Tirta atau belum? Nah, tahapan Tirta ini mengikuti apa saja nih? Kira-kira Bu Hamsia masih ingat nggak? Ya, makasih Bu Mary. Tahapan Tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi terus rencana dan tanggung jawab. Terima kasih Bu Hamsia. Sebelum kita melanjutkan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan sama Bu Hamsia. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu Hamsia? Iya Bu Eri, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan Bu Hamsia ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari 3 ini kompetensi tersebut kira-kira kompetensi mana sih yang secara spesifik observasi oleh coaching? Ya baik Bu Mary, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Hamsia. Oke, kalau menurut Bu Hamsia, apa indikator pencapaian pada mengajukan pertanyaan berbobot yang Bu Hamsia inginkan? Ya, yang saya harapkan dan yang saya inginkan dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, saya bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Jadi agar bisa muncul ide baru dari coaching ya Bu Hamsia. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bu Hamsia dan Bu Kurnia untuk melaksanakan proses coaching pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Mary atas kesempatannya. Bu, selamat pagi. Bolehkah saya curhat nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga Bu Kurnia. Ada apa nih Bu? Saya lihat sepertinya Ibu Kurnia agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu nih? Tapi mohon maaf sebelumnya Bu ya, saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi begini Bu, saya ini mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Hamsia bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu Kurnia. Apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi nih Bu. Oh begitu. Jadi setelah diskusi ini apa yang diharapkan Bu Kurnia? Yang saya harapkan saya bisa meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas Bu. Jadi masalah apa Bu? Coba Bu Kurnia ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu Ibu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini siswa saya ini sering terlambat mengerjakan tugas. Dari 10 siswa terdapat 5-7 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Jadi apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran Bu? Tidak Bu, anak-anak terlambat mengerjakan tugas hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Jadi pembelajaran apa itu Bu? Matematika Bu. Jadi begitu ya Bu Kurnia. Iya Bu, jadi ketika pelajaran matematika di kelas, anak-anak ini kurang antusias Bu. Banyak anak-anak yang terlihat sangat pasif. Terus bagaimana cara Bu Kurnia mengajar matematika pada waktu itu? Anak-anak biasanya saya suruh buka buku pelajaran kan bukan, kemudian saya menerangkan di depan kelas, kemudian saya ajak anak-anak ini untuk tanya jawab Bu. Terus bagaimana respon anak-anak ketika diajarkan dengan langkah-langkah seperti itu Bu? Ada sih 1-2 anak yang merespon ketika diajak tanya jawab. Jadi seperti itu permasalahannya yang dihadapi Bu Kurnia sekarang ini. Anak-anak tidak aktif saat belajar matematika, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Ya,
bagaimana ya solusinya? Saya bingung sekali nih Bu. Nah, sekarang kan Bu Kurnia sudah tahu nih permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Ibu Kurnia lakukan nih? Kalau masalah upaya nih Bu ya, saya ini selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap mengerjakan tugasnya. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya Bu, meski sudah diingatkan. Tapi Bu Kurnia juga bercerita tadi pada saat pembelajaran Ibu Kurnia menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Terus apakah Ibu Kurnia sudah merefleksi pembelajaran matematika di kelas selama ini? Mungkin Ibu Kurnia ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi Bu. Oh iya Bu ya, kenapa saya tidak mencoba menerapkan metode pembelajaran yang menarik supaya siswa ini aktif saat pelajaran matematika sehingga mereka juga bersemangat dalam mengerjakan tugas. Nah, itu adalah upaya yang bagus Bu Kurnia, langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan ceramah dan tanya jawab saja kurang menarik Bu. Iya Bu, mungkin metode saya selama ini nih belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak kepada murid sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam melakukan tugas. Terus apa nih yang akan Bu Kurnia lakukan buat kedepannya nih? Jadi untuk kedepannya saya akan merefleksikan pembelajaran matematika saya selama ini. Saya akan menggunakan automatik, metode yang menarik. Saya akan melakukan diferensiasi konten agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali Bu Kurnia. Langkah yang Ibu Kurnia ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide Ibu tersebut. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega nih, saya sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu Kurnia akan lakukan ke depannya nih? Komitmen yang akan saya lakukan di depannya diantaranya saya akan melakukan pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Saya akan menyiapkan berbagai media untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi untuk meningkatkan antusias anak-anak sehingga anak-anak ini paham dan pada akhirnya tugas-tugas juga dapat diselesaikan tepat waktunya. Wah, keren sekali Bu Kurnia. Semoga dapat melakukan dengan baik ya Bu Kurnia. Tetap semangat. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Hamsia sudah menemukan solusi atas masalah saya. Ya, sama-sama Bu Kurnia. Terima kasih kepada Bu Hamsia selaku coach dan bukunya selaku coach. Luar biasa ya percakapan hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Hamsia sudah melakukan percakapan dengan menggunakan metode alur peta. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Hamsia. Tapi terlebih dahulu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Bu Mary. Perasaan saya senang sekali Bu Mary. Tadi Bu Kurnia sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Kurnia sendiri juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu Hamsia inginkan, apa sudah terlaksana menurut Ibu? Ya Bu, alhamdulillah sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Bu Kurnia sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas. Terus Bu Kurnia juga membuat kesepakatan kelas, terus menentukan sumber dan media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah model-model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan oleh murid-muridnya. Ya Bu Hamsia, seperti di awal percakapan kita tadi, ada yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Ibu lakukan dalam percakapan coaching yang barusan dilakukan. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Hamsia kembangkan kalau berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ya baik Bu, untuk kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik lagi. Itu terima kasih kepada Bu Hamsia dan Bu Kurnia atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana, dan observasi kali ini saya akhiri dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Terima kasih, Bu Mary. Mary. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kurnia. Gimana kabar hari ini, Bu? Sehat, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga nih, Bu. Oh iya, Bu, rencana hari ini Ibu akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Betul seperti itu ya, Bu? Iya betul Bu, saya akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Nah, iya Bu Kurnia. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih, Bu. Terkait hari ini, saya mau tahu dulu nih, Bu, selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti, Bu? Yang menjadi target saya dalam coaching ini yaitu saya ingin menggali informasi dari tujuan utama coaching, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang terakhir komitmen dari aksi yang dilaksanakan oleh coaching yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh, begitu, Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nih? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu keterampilan menggali potensi diri dari coaching sehingga bisa membuat solusi dari masalahnya sendiri. Terus selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati, Bu? Ya, yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memperdayakan coaching. Iya, mantap, Bu. Sudah sangat bagus. Ya, kompetensi yang Ibu ingin sampaikan untuk coach, mungkin untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa, Bu? Untuk indikator ketercapaian yang akan saya raih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Iya, baiklah. Terima kasih ya, Bu Kurnia. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Amin, sama-sama. Kurang siap, saya akhiri ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Kurnia. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Kurnia. Bagaimana kabarnya Bu Kurnia? Alhamdulillah saya kabar baik nih. Bu Mary gimana kabarnya? Kalau saya nih agak kurang fit, galau Bu saya nih Bu. Loh, kenapa memangnya Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi, Ibu ini memang terlihat murung dan nampaknya agak kesal ya. Boleh nggak saya sedikit curhat nih dengan Ibu Kurnia hari ini? Boleh sekali Bu, kebetulan saya hari ini jamnya kosong. Jadi, tapi gimana saya mau mulainya ya Bu? Saya bingung karena kalau saya curhatnya pasti agak lama nih. Tidak apa-apa Bu, silakan ya. Saya ini bingung Bu sebenarnya. Kenapa setiap kali saya ngajar tuh anak-anak tuh kayak nggak antusias, tidak tertarik pada saat saya menyampaikan materi di kelas. Lalu bagaimana Bu? Coba Ibu ceritakan lebih lanjut. Di kelas itu beberapa siswa itu asik ngobrol sendiri, kemudian saya tuh kalau lihat itu kesal sekali dengan anak-anak yang punya kelakuan seperti itu. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, kita curhat nih sekarang tujuannya untuk apa nih? Yang pasti saya ingin dapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya Bu, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi ya. Ya. Terus terang Ibu, saya ini kepikiran terus, kenapa ya siswa-siswa di kelas saya itu melakukan hal tersebut pada saat pelajaran kayak tidak mau menerima pengajaran dari saya. Kalau seperti itu Bu ya, apa yang membuat siswa Ibu tuh yang tidak bisa menerima pengajaran Ibu dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik, kemudian bawaannya jadi bosan buat mereka. Oh begitu. Kalau Ibu udah tahu seperti itu ya, apa yang menurut Ibu yang harus Ibu lakukan? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran, kemudian mencari pembelajaran yang lebih variatif. Jadi anak-anak itu lebih tertarik pada saat pembelajaran. Oke. Lalu perubahan-perubahan apa yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Saya akan coba menyusun ulang metode model pembelajaran, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kemudian membuat model pembelajaran yang paling tepat untuk mereka. Baik Bu, menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu coba yang cocok untuk menarik minat siswa pada pelajaran ini? Saya mungkin bisa gunakan metode diskusi, permainan, kemudian berbagi bermain peran, kemudian tugas proyek. Oke, dan baik
sekali gitu ya. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut rencananya akan seperti apa, Bu? Saya coba pakai sarana media sosial seperti TikTok, kemudian game untuk demonstrasi dan bermain peran, kemudian bisa menggunakan kelompok dan permainan yang bisa langsung kelas atau menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, kemudian tugas proyek dan tujuan karya dengan membuat panel kecil-kecil. Nah, itu sudah sangat bagus sekali, Bu ya. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut, atau apa langkah awal yang mendasarinya? Mungkin saya bisa memetakan siswa berdasarkan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan belajar siswa. Lalu, siapa nih yang akan Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya rasa tetap anak-anak, kemudian saya akan melakukan survei pemetaan belajar pada siswa, kemudian menguraikan dengan leluasa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, dan saya harus mengidentifikasinya. Baik. Sekarang berapa lama waktu yang Ibu targetkan agar semua rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik sebagai bentuk evaluasi? Mungkin saya bisa 2 pekan ini lah, Bu. Semoga ya hasilnya nampak. Bagus sekali ya Bu Mary, memang harusnya seperti itu, dan sepertinya Ibu udah mulai menemukan nih solusi dan agar siswa Ibu bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Terima kasih nih Bu Kurnia kalau sudah mendengarkan curhat saya itu. Sekarang saya lebih tahu apa sih yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Baik, sama-sama Bu Mary. Saya yakin nih Ibu ini memang bisa menyelesaikan masalah Ibu karena Ibu ini hebat. Ibu tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Saya jadi lega sekarang. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Kurnia. Sama-sama Bu Mary. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Kurnia, terima kasih ya. Setelah tadi Ibu Kurnia melakukan coaching, apa nih yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu terapkan ketika tadi percakapan pra coaching kita? Jadi yang saya lakukan yaitu saya mendengarkan kunci dengan baik. Jadi sehingga saya bisa menangkap nih apa kata kunci dari pernyataan kunci. Iya, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Boleh sekali Bu, silakan. Nah, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik nih Bu Kurnia. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Terus menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih buat kedepannya? Jadi untuk kedepannya saya ingin berlatih membuat pertanyaan yang berbobot yang mampu memperdayakan kunci. Iya, baik Kurnia. Terus Bu Kurnia, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan buat kedepannya nih? Pastinya lebih cepat lebih baik ya dia. Jadi saya maunya bulan depan Bu. Oh ya, baiklah Bu Kurnia, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu untuk percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan ya Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik Bu. Terima kasih. Sampai ketemu bulan depan. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Mary. Ya, sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang sebentar nih. Ya Bu, silakan. Seperti yang sudah kita janjikan, Ibu akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan alumni kita. Nanti Bu Mary akan melakukan coaching dengan Coach Ibu Hamsia, Ya. dan saya sebagai observernya. Baik Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria penilaian Bu ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mary buat? Memberi pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang secara spesifik kompetensi yang ingin Ibu terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi sang coaching. Baik,
semua setelah saya catat nih Bu Mary untuk mengetahui apa yang Ibu Mary harapkan dalam perkembangan kompetensi coaching nanti. Jadi kapan nih akan Ibu laksanakan percakapan coachingnya? Nah, hari ini kami sudah janjian dengan saya dan Bu Hamsia sudah janjian untuk melakukan coaching pada hari ini. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ke Ibu Mary dalam melaksanakan coaching. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, silakan ya Bu Mary. Ya. Selamat siang Bu Hamsia. Ya, siang juga Bu Mary. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Hamsia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik nih Bu Mary. Ya, sesuai janji kita ya Bu. Hari Ya, ini kita akan siap. berdiskusi atau bincang-bincang lah namanya. Apa yang bisa kita diskusikan nih Bu Hamsia? Ya Bu Mary, terima kasih. Jadi begini Bu Mary, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu di kelas berjalannya monoton seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Hamsia, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Nah, saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya ini tentang kurang antusiasnya murid-murid saya yang saya ajarkan di kelas Bu. Nah, baik menurut Ibu Hamsia sendiri, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu ini menjadi kurang antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Ibu? Ya begini Bu Mary, kalau saya ingat-ingat kembali nih ya Bu ya, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, mungkin pembelajaran yang saya itu seperti sedikit membosankan mungkin kali ya Bu, terlalu monoton. Terus saya terlalu dominan untuk berbicara seperti itu Bu, bercerita di depan kelas murid saya. Nah, yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat aktif atau berbicara pada pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut hanya berjalan komunikasi satu arah Bu, seperti itu. Oh gitu. Nah, menurut Bu Hamsia nih apa saja yang membuat murid Ibu nih supaya antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ya, menurut saya Bu, murid-murid ini pastilah menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, dan yang tentunya tidak membosankan bagi mereka. Saya setuju dan sependapat sekali nih dengan Ibu. Kemudian menurut Bu Hamsia, apa saja yang bisa membuat murid Ibu merasa senang kemudian tidak bosan pada saat pembelajaran? Ya, menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu pastinya, dan murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian menambahkan ice breaking atau game supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik lagi mungkin ya Bu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, Ibu biasanya menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Selain itu, sumber belajar apa lagi yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu sumber belajar yang saya pakai itu seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren-trennya nih Bu sekarang, seperti Canva atau TikTok, mungkin Instagram juga Bu. Jadi rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Nah, rencana saya akan dengan pembelajaran yang menyenangkan ini dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti video YouTube tadi, terus Instagram atau TikTok Bu. Bagus sekali nih rencana Ibu. Saya doakan semoga berjalan dan terlaksana, kemudian berhasil ya Bu. Nah kemudian nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Ibu, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing Bu, seperti itu. Bagus sekali nih komitmen Ibu. Saya sangat mendukung secara penuh. Nah, jadi saya tinggal tunggu aksinya nih nanti ya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Hamsia. Iya, terima kasih ya Bu Mary atas waktu kita sudah berdiskusi. Mudah-mudahan Bu, kita semua ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama Bu Hamsia.
Oke, terima kasih Bu Hamsia sekali lagi. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik Bu Mary, Ibu tadi kan sudah melaksanakan coaching nih. Jadi bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coaching saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah, syukurlah. Saya juga ikut senang mendengarnya nih. Baik Bu, kita langsung bahas analisis pencapaian kompetensi yang udah Bu Mary sampaikan di depan tadi nih. Baik Bu. Jadi, apa yang sudah Bu Mary lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, setelah saya observasi, memang Bu Mary ini sudah melaksanakan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Sama-sama Bu Mary. Selanjutnya, apa nih langkah-langkah Bu Mary untuk mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot? Nanti saya akan merefleksikan diri saya terlebih dahulu Bu, kekurangan apa yang masih ada pada diri saya pada saat coaching, kemudian saya akan memperbaikinya mungkin dengan cara menambah referensi saya. Seperti itu. Baik Bu Mary, jadi kapan nih rencana Bu Mary akan mencari referensi tersebut? Yang pasti harus segera bisa saya laksanakan Bu. Ya, secepatnya ya Bu Mary ya. Ya. Oke, baiklah Bu Mary, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Mary selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Kurnia atas penilaiannya. Baik, Bu Mary, sama-sama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang sudah kami lakukan dengan menggunakan alat lintas, semoga memberikan manfaat. Bergugus-gugus gumpalan awan, warnanya putih berjumlah 8. Guru penggerak indah menawan, membimbing siswa meniti masa depan. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. 10 jari kami angkat tinggi, salah dan khilaf kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.